Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucu Tasya Indonesia dengan NPM 221383. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara kebudayaan, individu, dan masyarakat. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Subelo Yono, SHMH, sebagai pengajar di mata kuliah antropologi hukum. Nah, terkait pengertian kebudayaan, individu, dan masyarakat, yaitu satu, kebudayaan menurut Malinowski mendefinisikan kebudayaan sebagai penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidupnya serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang terbaik. Dan yang kedua ada individu. Menurut Webster, individu adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan, dan keberadaannya sebagai makhluk yang tunggal dan khas. Selanjutnya, masyarakat. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, hubungan kebudayaan individu dan masyarakat. Di dalam masyarakat sendiri, seseorang individu dikelilingi dan dilingkupi oleh budaya sebagai kekuatan sosial. Di dalam masyarakat pula, ia selalu menyesuaikan diri dengan norma-norma, menduduki status, dan menjadi anggota kelompok. Nah, untuk hubungan kebudayaan individu dan masyarakat, yaitu masyarakat menciptakan kebudayaan, sedangkan kebudayaan menentukan corak masyarakat. Kebudayaan merupakan ciri khas identitas seseorang yang berkontribusi pada cara pandangnya terhadap diri sendiri dan kelompok. Tanpa masyarakat, kemungkinan sangat kecil untuk membentuk kebudayaan. Tanpa kebudayaan, manusia tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Hubungan individu dan masyarakat. Individu harus menyesuaikan diri dengan norma-norma, menduduki status, dan menjadi anggota kelompok. Individu dan masyarakat berinteraksi satu sama lain dan saling bergantung. Individu dikelilingi dan dilingkupi oleh budaya sebagai kekuatan sosial. Nah, faktor yang mempengaruhi hubungan kebudayaan dan individu itu sebenarnya ada banyak, yaitu ada faktor sejarah, faktor lingkungan, faktor agama, faktor politik, faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor globalisasi, dan faktor karakteristik kepribadian. Nah, yang saya jelaskan itu ada tiga, yaitu satu, lingkungan sosial, teknologi, dan globalisasi, dan yang ketiga ada pendidikan. Nah, untuk lingkungan sosial yaitu ada norma dan adat istiadat yang membentuk karakter individu. Yang kedua ada teknologi dan globalisasi yang membawa perubahan kebudayaan dan mempengaruhi individu serta masyarakat. Nah, contohnya adalah yaitu kebudayaan yang biasanya ada di Jawa digunakan di Jakarta karena teknologi dan globalisasi. Jadi kebudayaan itu cepat berpindah. Dan yang ketiga ada pendidikan, sarana utama untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Karena kita bisa mempelajari budaya-budaya di daerah lain yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dan yang selanjutnya ada dampak hubungan kebudayaan individu dan masyarakat, yaitu ada dua. Ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu meningkatkan identitas sosial dan kebersamaan, memperkuat nilai moral dan etika dalam masyarakat. Untuk dampak negatifnya itu ada satu, konflik budaya akibat perbedaan nilai dan kebiasaan. Yang kedua, perubahan sosial yang dapat menyebabkan hilangnya budaya asli. Yaitu contohnya yang awalnya Indonesia itu banyak kebudayaan-kebudayaan timur, timur tengah maksudnya. Sekarang jadi banyak kebudayaan-kebudayaan barat yang condong ke arah negatif. Nah, untuk contoh kasusnya itu ada perubahan hukum adat dalam masyarakat adat Baduy. Masyarakat adat Baduy di Banten memiliki sistem hukum adat yang mengatur kehidupan mereka, termasuk dalam aspek pernikahan, pertanian, dan interaksi sosial. Namun dengan berkembangnya modernisasi dan pengaruh dari luar, beberapa individu dalam masyarakat mulai mengalami perubahan pola pikir yang bertentangan dengan hukum adat mereka. Hubungan dengan kebudayaan individu dan masyarakat. Satu individu sebagai pelaku perubahan dan pemelihara kebudayaan, beberapa individu muda Baduy merasa tertarik dengan pendidikan dan teknologi modern
yang berasal dari luar komunitas mereka. Mereka mulai mempertanyakan aturan adat yang membatasi akses ke pendidikan dan penggunaan teknologi. Kedua, masyarakat sebagai wadah kebudayaan dan hukum adat. Masyarakat Baduy dalam tetap mempertahankan aturan ketat yang melarang modernisasi, sementara Baduy luar mulai mengalami perubahan dalam cara mereka menerima hukum adat dan hukum nasional. Muncul konflik antara kelompok yang ingin mempertahankan kebudayaan dan kelompok yang ingin merubah hukum adat dan yang kita ada kebudayaan sebagai pedoman dan tangan dalam hukum adat. Hukum adat baru yang sebelumnya mengatur kehidupan mereka secara ketat, kini menghadapi tantangan dari individu yang mengadopsi gaya hidup modern. Terjadi perdebatan mengenai apakah hukum adat harus beradaptasi dengan perubahan zaman atau tetap dipertahankan dalam bentuk aslinya. Nah, analisis dalam perspektif antropologi hukum. Satu, konflik hukum adat dan hukum negara. Ada beberapa individu Baduy yang memilih keluar dari komunitas dan mengadopsi hukum negara menghadapi dilema hukum adat seperti kehilangan hak waris dan status sosial dalam masyarakatnya. Kedua, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pelindungan budaya dengan hak individu untuk memilih cara hidupnya. Dan yang selanjutnya ada dinamika perubahan sosial dan hukum. Dalam perspektif antropologi hukum, perubahan dalam masyarakat seringkali menyebabkan modifikasi atau adaptasi hukum dalam hukum adat. Yang kedua, ada masyarakat adat Baduy perlu menemukan titik tengah antara mempertahankan kebudayaan mereka dan mengakomodasi perubahan sosial. Untuk potret suku Baduy sendiri, masih memakai baju adat dan ciri khas suku Baduy. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.